Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah pada hari ini tanggal 17 Ramadan 1442 Hijriah. Allah masih senantiasa menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Yang paling utama adalah nikmat iman wal Islam, nikmat kesehatan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dalam Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan serangkaian ibadah yang kita laksanakan pada tahun ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita nanti ketika menghadap Qadirul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita termasuk ke dalam golongan umat yang kelak yang memperoleh syafaatnya atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Para shaimin wa shaimat rahimakumullah. Pada hari ini kita akan mengkaji tentang satu tema yang mudah-mudahan tema ini dapat bermanfaat dalam praktek sholat wajib kita, sholat sunnah rawatib kita, sholat tarawih dan sholat witir yang kita laksanakan selama 1 bulan ini. Dalam fenomena pelaksanaan sholat tarawih yang kita perhatikan, yang kita lihat, banyak sekali orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih yang alhamdulillah rata-rata bacaan imamnya bagus, tajwid hurufnya bagus, fasohahnya baik, tapi melupakan adab bacaan ataupun adab beretika komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kaji demikian? Kenapa kita katakan demikian? Karena banyak imam-imam yang bacaannya baik, yang fasohahnya baik, tapi meninggalkan adab dalam membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Membaca surah Al-Fatihah dalam sholat beda dengan membaca surah Al-Fatihah di luar sholat. Kalau kita membaca surah Al-Fatihah di luar sholat, semua ayat boleh kita wasolkan, kita sambungkan, kita hubungkan. Contoh ketika kita kenduri, contoh ketika kita wirid, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Sayyidillah lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 ayat dalam surah Al-Fatihah, dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin boleh kita sambung, boleh kita wasolkan, boleh kita hubungkan. Yang penting tajwid fasohahnya baik. Tapi di dalam sholat tak boleh. Ada aturan main, ada kaidah yang harus kita jaga. Karena pada saat kita sholat membaca surah Al-Fatihah, pada saat itulah kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada adab komunikasi dengan Allah, ada etika komunikasi dengan Allah. Kalau hanya untuk bicara dengan sahabat kawan kita, kita punya etika komunikasi. Kita berkomunikasi dengan handai tolan saudara kita, punya etika komunikasi. Kita bicara dengan atasan kita, beretika beradab. Bicara dengan orang tua kita, punya etika dan beradab. Konon lagi berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang protes, Ustaz, kalau kita wakaf-wakafkan, putus-putuskan terlalu lama. Berapa lama rupanya kalau kita mewakafkan, memutus-mutuskan bacaan surah Al-Fatihah? Tak lama. Kalau kita membacakan surah Al-Fatihah secara putus-putus, paling lama 40 menit. Tergantung bagaimana cara kita membacakan. Apa yang menjadi landasan dasar? Kita harus memutus-mutus, mewakafkan setiap ayat dalam surah Al-Fatihah ketika membaca sholat. Ada satu hadis kursi
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang diucapkan oleh lisan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma 2 ayat yang boleh diwasalkan dan dihubungkan ketika membaca surah Al-Fatihah di dalam salat. Ayat apa dia? Ayat ke-6 dan ayat ke-7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selainnya tak boleh. Walaupun hukumnya tak wajib. Hukumnya sunnah muakkad, satu level di bawah wajib. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah, maka Rasulullah ketika membacakan Al-Fatihah dalam salat, beliau memutus-mutuskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Kubagi salat di dalam surah Al-Fatihah 2 bagian. Satu bagian untukku, satu bagian untuk hamba. Wa li 'abdi ma sa'al. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku berkata dalam salat, alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala, Allah langsung menjawab, hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala, asna 'alayya 'abdi, hambaku menyanjung. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, qala Allah Ta'ala, majjadani 'abdi, hambaku memuliakan. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Allah langsung menjawab, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apa yang kita minta dalam sholat? Dalam sholat wajib kita, dalam sholat sunnah rawatib kita, dalam sholat tarawih yang kita laksanakan selama 1 bulan penuh. Capek kita melaksanakan sholat tarawih, tapi kita tak punya adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita minta ada 2 ayat terakhir dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, ya Allah, jalan yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Lalu kemudian Allah menjawab, qala Allah Ta'ala, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini semua untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maka bagi kita yang melaksanakan sholat wajib, yang hari ini kita gemar melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, para imam-imam, bagus menghafal Quran 10, 15, 30 juz, bagus tajwidnya, indah, fasahahnya baik. Tapi alangkah lebih bagus ketika kita punya adab beretika, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita berkomunikasi dengan Allah dalam sholat, itu adalah pada saat kita membaca surah Al-Fatihah. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-adabu fawqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. 30 hari kita laksanakan tarawih, 30 hari mudah-mudahan Allah datangkan pengampunan dosa bagi kita pada tahun-tahun yang lalu, dan mudah-mudahan semakin beretika, beradab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak maukah kita memberikan peluang kepada Allah untuk menyambut, menjawab setiap ayat-ayat yang kita bacakan dalam surah Al-Fatihah? Kalau kita memberi peluang kepada kawan kita, ketika kita berkomunikasi, ada take and give, ada dialog 2 arah, komunikasi 2 arah.
maka biarkanlah Allah Subhanahu wa taala berikan peluang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ayat-ayat yang kita bacakan, dalam setiap wakaf yang kita lakukan. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban-jawaban terindah dari ayat-ayat yang kita bacakan. Mudah-mudahan setiap kita laksanakan sholat, setiap kita baca Al-Fatihah, setiap kali itu pula semakin tinggi adab dan akhlak kita, beretika kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah, sehingga kemudian etika adab tersebut dapat kita aplikasikan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada niat untuk menyinggung siapapun, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kebodohan dan hawa nafsu saya sendiri. Kita tutup majelis ilmu ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.